Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Solikul Hadi, MAG selaku dosen mata kuliah Fikih Muamalah, serta teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini di kelas online Fikih Muamalah. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Liana Mar'atus Solika dengan NIM akhir 092, serta teman saya Diah Asti Handini dengan NIM akhir 093, dan Aprilia Widya Astuti dengan NIM akhir 094 akan mempresentasikan materi Al-Qad. Materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Pengertian Al-Qad, utang atau Al-Qaddu menurut bahasa ialah potongan, sedangkan menurut syar'i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Selanjutnya, dasar hukum Al-Qad menurut Al-Quran. Yang pertama, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245, yang berbunyi, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Yang kedua, firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 12 yang berbunyi, sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Diah Asti Handini. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya Diah Asti Handini dengan NIM akhir 093 akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Liana. Dasar hukum Al-Qad menurut As-Sunnah. Sementara dalam landasan dari As-Sunnah antara lain adalah hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain 2 kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali. Dan menurut hadis riwayat Anas bin Malik, dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah SAW bersabda saat malam Isra Mi'raj, aku melihat pintu surga tertulis sedekah dilipat gandakan 10 kali dan qard atau pinjaman dilipat gandakan 18 kali. Materi selanjutnya adalah ketentuan dan persyaratan terkait akad qard. Akad qard dilakukan dengan sigat, ijab, dan qabul. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum, yang berarti berakal, balik, dan tanpa paksaan. Menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada patenannya di pasaran, atau patenannya nilainya, atau mitsil. Sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan qard dapat berupa harta apa saja yang dapat dijadikan tanggungan. Ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Al-Qard dalam dunia lembaga keuangan syariah atau LKS. Uang yang dititipkan nasabah kepada lembaga keuangan syariah yang biasanya menggunakan akad wadiah dapat berubah menjadi qard. Perubahan ini terjadi apabila pihak lembaga keuangan syariah menggunakan dana atau uang tersebut untuk dimanfaatkan atau diinvestasikan dalam kegiatan bisnis atau penggunaan uang tersebut untuk dikembangkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aprilia Widya Astuti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya.
Al-Khot dalam dunia lembaga keuangan syariah atau LKS. Praktik khot dalam lembaga keuangan syariah dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Nasabah mengajukan pinjaman dana khot kepada lembaga keuangan syariah. 2. Nasabah dan pihak LKS menyepakati mengenai biaya administrasi dan waktu pengembalian pinjaman. 3. LKS dapat meminta jaminan atas pinjaman tersebut untuk usaha. 4. Nasabah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha. 5. Apabila mendapat keuntungan dari usaha tersebut, maka seluruhnya menjadi hak nasabah. Apabila terjadi kerugian, maka juga menjadi tanggung jawab nasabah. Nasabah harus mengembalikan pinjaman sejumlah nominal yang dipinjam, tanpa harus memberikan margin atau bond. 7. Pasal 615 KHES menyebutkan bahwa nasabah dapat memberikan tambah atau sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi. 8. Pasal 616 KHES menyebutkan bahwa jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman lebih keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya dapat A. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, B. Menghapus atau write off sebagian atau seluruh kewajibannya. Manfaat Al-Khot dalam dunia usaha dibagi menjadi 4. 1. Membantu nasabah pada saat mendapat kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek. 2. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin. 3. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang rentenir dengan mendapatkan utang dari bank syariah. 4. Meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah, karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada golongan miskin. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab dapat dilanjut di WA Group. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.